Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Rita. Selamat siang, Pak. Ya, Bu Rita, pada kesempatan ini kita akan melakukan eh, percakapan atau diskusi pasca observasi yang telah kita lakukan kemarin untuk pembelajarannya. Sebelumnya mohon maaf karena saya mengganggu waktunya Bu Rita. Ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan bersama. Yang pertama, dari kegiatan pembelajaran kemarin mungkin Bu Rita ada yang ingin direfleksikan, baik hal-hal mungkin yang sudah baik atau mungkin hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Ya, untuk refleksinya kami persilakan Bu Rita, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Untuk refleksi saya, Pak, untuk pembelajaran mungkin yang terkait dengan diskusi kelompok itu, nggih, Pak. Karena kebetulan untuk di kelas saya itu memang anaknya itu cenderung kurang aktif. Jadi untuk diskusinya nanti mungkin perlu ditingkatkan lagi dengan diskusi kelompok-kelompok kecil seperti itu. Kemudian untuk anak-anak itu kadang cenderung belum memahami apa yang diperintahkan. Jadi kadang kita menyampaikan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa baku, tapi terkadang anak itu malah sulit menerima. Jadi kalau kita memberikan dengan bahasa Jawa atau mungkin dengan bahasa Ngoko itu anak cenderung paham seperti itu, Pak. Jadi ada dua hal ya terkait pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, yaitu yang pertama masih ada anak yang kurang aktif begitu Ibu. Kemudian yang kedua, instruksi atau perintah guru kadang kurang bisa dipahami oleh anak begitu ya. Kemudian dari catatan kemarin ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait dengan pelaksanaan yang sudah Ibu laksanakan dalam pembelajaran. Yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga penguatan kemampuan sosial emosional itu sudah nampak dari pembelajaran Ibu yang lakukan sesuai dengan RPP yang kemarin kita sepakati bersama. Di sana ada pembelajaran berdiferensiasi dan juga mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian keaktifan siswa juga sudah baik, walaupun dalam kegiatan kelompok memang seperti yang Ibu katakan tadi ada beberapa anak yang masih kurang aktif. Saya rasa ini adalah hal yang wajar, mungkin nanti bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak lebih aktif. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran Ibu juga sudah melakukan ice breaking. Dalam hal ini bisa membuat anak lebih berkonsentrasi lagi dalam belajar. Kemudian catatan yang keempat, sama yang seperti Ibu katakan tadi, yang Ibu sampaikan bahwa guru perlu memberikan instruksi yang lebih jelas lagi, karena kemarin yang terjadi ketika pembelajaran di luar kelas itu ada beberapa anak ternyata salah dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh guru, akhirnya harus memberikan instruksi ulang. Itu mungkin bisa menjadi refleksi bagi Ibu nanti untuk pembelajaran ke depan. Kemudian rencana tindak lanjut dari Ibu terkait dua refleksi tadi. Yang pertama, ada beberapa anak yang masih kurang aktif. Kemudian yang kedua, ada instruksi yang kurang bisa dipahami oleh anak. Itu kira-kira nanti rencana Ibu ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin rencana saya ke depan, saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik, bisa melalui konten video atau bisa menggunakan aplikasi Canva atau PowerPoint, sehingga anak itu bisa lebih termotivasi, juga bisa lebih aktif, dan secara tidak langsung kan mereka akan juga belajar merespon apa yang diperintahkan sesuai dengan petunjuk yang ada di konten tersebut, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu atas diskusi dan percakapan hari ini. Mudah-mudahan
rencana tindak lanjut yang Ibu buat nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa dilaksanakan. Begitu nggih, nggih. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran atau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Terkait yang pertama yaitu aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan. Kemudian dari aktivitas pengembangan itu nanti tujuannya apa? Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana? Kemudian juga pendukungnya serta waktu pelaksanaannya. Mungkin nanti bisa Ibu sampaikan secara singkat. Yang penting nanti bisa terperinci. Jadi bisa program itu bisa benar-benar Ibu laksanakan. Monggo. Untuk aktivitas pengembangan yang saya lakukan tentunya di sini saya akan menyusun perangkat pembelajaran di sini yang berupa modul ajar, yang dimana modul ajar tersebut sudah lengkap nggih Pak, menurut saya yang kemarin saya punya itu sudah alhamdulillah lumayan lengkap. Jadi di situ ada LKPD, ada alat peraga dan lain-lain, itu ada yang memakai konten, ada yang produk. Jadi nanti di sini poin utamanya nggih saya lebih terfokus ke apa yang ada di modul ajar itu. Jadi supaya nanti pembelajarannya itu tujuannya bisa tersampaikan ke anak seperti itu Pak nanti. Berarti yang akan Ibu lakukan yaitu menyusun menyusun modul ajar dan memperbaiki konten-konten pembelajaran ya. Kemudian ukuran keberhasilannya mungkin dari dua aktivitas pengembangan tadi apa Bu? Untuk ukuran keberhasilan tentunya jika anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, karena nanti kan di setiap akhir pembelajaran itu kan ada yang namanya refleksi, kemudian ada post test. Nah di mana nanti jika anak itu dirasa sudah berhasil itu kan jika nilainya sudah memenuhi standar yang kita tentukan seperti itu Pak nanti. Kemudian terkait untuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan sosial dan emosional, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Untuk pembelajaran berdiferensiasi di sini untuk pembelajaran kurikulum merdeka itu saya kan lebih banyak mengedepankan IT ya Pak, di mana setiap pembelajaran itu pasti saya menggunakan LCD. Kemudian untuk video-video konten-konten itu saya peroleh bisa melalui platform Merdeka Mengajar. Biasanya saya menggunakan itu dan juga lewat link-link YouTube yang ada di grup-grup yang saya punya seperti itu Pak. Jadi kita ada grup dengan sesama guru kelas 4 kebetulan, jadi di mana di situ setiap ada inovasi baru pembelajaran seperti itu kita saling sharing dan kita saling bertukar seperti itu Pak. Ya, kemudian mungkin bisa Ibu sampaikan untuk pendukung dari pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang memuat KSE, mungkin pendukung yang Ibu butuhkan kira-kira apa saja? Untuk pembelajaran yang terkait dengan KSE itu pendukungnya yang pertama tentunya murid nih Pak. Yang kedua tentunya dari guru itu sendiri. Kalau dari guru berarti secara tidak langsung saya harus sudah siap. Jadi siap dengan materi yang akan saya bawakan pada hari itu seperti apa, dan juga yang kedua saya menyiapkan peserta didik itu saya sudah tahu sintak-sintaknya. Misalnya hari ini saya akan melakukan pembelajaran dengan tema apa, dengan materi apa seperti itu. Jadi nanti saya akan membawa peserta didik itu kemana, misalnya dengan model demonstrasi atau dengan model yang lain seperti itu Pak. Terima kasih Bu Rita, uraiannya sangat lengkap sekali. Di sini dapat saya simpulkan bahwa ada 4 aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama yaitu menyusun modul ajar, kemudian yang kedua membuat konten pembelajaran yang bervariasi, kemudian yang ketiga mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi,
Kemudian yang keempat, pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan sosial dan emosional. Kemudian untuk hal-hal yang lain sudah Ibu sampaikan sangat jelas, sangat lengkap. Di sini saya sebagai supervisor mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang menjadi rencana pengembangan diri Bu Rita nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Rita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.